dunia sepak bola Asia kembali memanas. Dan kali ini, sorotan tajam mengarah pada persaingan sengit di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia, Arab Saudi, dan Irak, tiga raksasa sepak bola benua ini, tergabung dalam grup B yang disebut-sebut sebagai grup neraka. Mereka akan saling sikut untuk memperebutkan satu tiket emas menuju panggung dunia di Amerika Serikat tahun ke-2026. Namun, jauh sebelum peluit pertandingan pertama dibunyikan, tensi sudah mulai terasa. Dan pemicunya bukan datang dari dalam lapangan, melainkan dari luar. PSSI, melalui Timnas Indonesia baru-baru ini melayangkan protes resmi kepada Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Apa yang diprotes? Penunjukan wasit untuk laga krusial melawan Arab Saudi. Wasit yang ditugaskan adalah Ahmad Al-Ali, seorang pengadil lapangan yang berasal dari Kuwait. Nah, disinilah letak permasalahannya. Semua lawan Indonesia di grup ini, yaitu Arab Saudi dan Irak, berasal dari kawasan yang sama, Timur Tengah. Penunjukan wasit yang juga berasal dari kawasan yang sama memicu kekhawatiran besar di kubu Garuda. Ada potensi konflik kepentingan yang bisa saja merugikan perjuangan timnas kita. Ini bukan soal menuduh, tapi soal menjaga asas keadilan dan sportivitas dalam sebuah kompetisi sebesar kualifikasi Piala Dunia. Manajer Timnas Indonesia, Bapak Sumarji, telah mengonfirmasi langkah protes ini. Beliau menyatakan bahwa Timnas telah secara resmi menyuarakan keberatan mereka kepada AFC. Tujuannya jelas, yaitu untuk memastikan bahwa setiap pertandingan berjalan seadil mungkin, dipimpin oleh wasit yang benar-benar netral dan tidak memiliki potensi keberpihakan. Sekecil apapun itu, langkah ini adalah bagian dari upaya maksimal PSSI untuk melindungi kepentingan timnas di kancah internasional. Kita semua tahu, dalam pertandingan dengan level setinggi ini, setiap detail kecil, termasuk keputusan wasit, bisa menjadi penentu hasil akhir. Namun, langkah proaktif dari Indonesia ini ternyata mendapat respons yang cukup mengejutkan dari media-media di Arab Saudi. Alih-alih melihatnya sebagai upaya untuk menjaga fair play, mereka justru menuding Indonesia sengaja memanaskan suasana sebelum pertandingan. Beberapa media besar di sana bahkan menggunakan judul-judul yang cukup provokatif. Misalnya, media ternama Koora menulis, "Objek yang kontroversial, Indonesia menyalahkan pertandingan Arab Saudi lebih awal." Seolah-olah protes kita ini adalah sebuah taktik untuk mengganggu konsentrasi lawan. Tak berhenti di situ, media lain seperti Gol Saudi juga ikut meramaikan dengan judul yang tak kalah panas. Protes resmi terhadap putusan terhadap tim Saudi, Indonesia memicu krisis mendadak. Kata krisis yang mereka gunakan seakan menggambarkan bahwa protes Indonesia ini adalah sebuah masalah besar yang sengaja diciptakan. Tentu saja, narasi yang dibangun oleh media Arab Saudi ini sangat berbeda dengan niat awal Indonesia. Bagi kita, ini bukan tentang memanaskan tensi, tapi tentang memperjuangkan hak untuk mendapatkan pertandingan yang adil dan transparan. Ini adalah langkah preventif, bukan provokatif. Sekarang, mari kita lihat bagaimana tanggapan dari AFC sampai saat ini. Seperti yang disampaikan oleh manajer Timnas, Bapak Sumarji, belum ada balasan atau pemberitahuan resmi dari AFC terkait protes yang diajukan. Semua pihak masih menunggu keputusan dari badan sepak bola tertinggi di Asia itu. Apakah AFC akan mempertimbangkan keberatan Indonesia dan mengganti wasit? Atau mereka akan tetap pada keputusan awal? Ini menjadi pertanyaan besar, yang jawabannya bisa sangat memengaruhi dinamika grup neraka ini. Kita semua berharap AFC dapat melihat masalah ini dari sudut pandang yang objektif dan mengutamakan prinsip keadilan dalam olahraga. Pertandingan antara Indonesia melawan Arab Saudi sendiri dijadwalkan akan digelar pada 8 Oktober mendatang. Ini adalah laga pembuka yang sangat vital. Kemenangan di laga pertama akan memberikan dorongan moral yang luar biasa bagi Rizky Ridho dan kawan-kawan. Menariknya, Indonesia punya modal yang sangat bagus saat berhadapan dengan The Green Falcons, julukan timnas Arab Saudi. Di babak ketiga kualifikasi, Indonesia tampil perkasa dan tak terkalahkan melawan mereka. Kita berhasil menahan imbang 1-1 saat bermain di Jeddah dan kemudian meraih kemenangan gemilang 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Rekor positif ini tentu menjadi suntikan kepercayaan diri yang sangat berharga. Namun, kita juga harus ingat bahwa babak keempat ini adalah cerita yang sama sekali berbeda. Level persaingannya jauh lebih tinggi. Hanya juara grup yang akan mendapatkan tiket lolos langsung ke putaran final Piala Dunia ke-2026. Sementara itu, tim yang finish sebagai runner-up harus melalui jalan yang lebih terjal, yaitu berjuang lagi di babak kelima. Dan yang paling tidak diinginkan, tim peringkat ketiga harus mengubur mimpi mereka dan langsung tersingkir. Jadi, tidak ada ruang untuk kesalahan sedikit pun. Setiap poin, setiap gol akan sangat menentukan nasib bangsa di panggung dunia. Terlepas dari semua drama di luar lapangan,
Fokus utama timnas kita tentu saja adalah persiapan teknis dan mental. Para pemain harus tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh perang urat syaraf yang mungkin sedang coba dibangun oleh pihak lawan melalui media. Tugas mereka adalah berlatih keras, mengikuti instruksi pelatih, dan memberikan performa 100% di atas lapangan hijau. Dukungan dari kita semua para supporter juga menjadi kunci. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah supporter yang cerdas, yang mendukung dengan semangat sportivitas dan doa, bukan dengan provokasi balasan. Pada akhirnya sepak bola adalah tentang adu strategi, skill dan mental di atas lapangan selama 90 menit. Isu wasit ini penting untuk diperjuangkan demi keadilan. Tapi, jangan sampai mengalihkan fokus utama kita untuk meraih kemenangan. Semoga AFC bisa bijak dalam mengambil keputusan, dan semoga timnas Garuda bisa membuktikan kualitas mereka, membungkam semua keraguan, dan memulai perjalanan di babak keempat ini dengan hasil yang membanggakan. Mari kita kawal bersama perjuangan timnas. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Bagaimana menurut kalian tentang situasi ini? Apakah langkah PSSI sudah tepat? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar perjuangan timnas Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Maju terus Garuda!